bahwa jalan dia tidak benar. Sering Bapak Ibu hal ini terjadi di tengah-tengah hidup kita. Kita merasa saya tahu jalan, gitu kan? Saya tahu jalan hidup saya. Saya tahu mana yang benar. Dan saya bisa menentukan sendiri nih dengan bayangan saya. Saya tuh bisa menentukan jalan saya sendiri. Bapak Ibu, kadang manusia merasa melihat, kadang sebenarnya masih berjalan dalam kegelapan rohani. Dan mari kita melihat ayat yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, ya. Dahulu hidupmu dalam kegelapan, tapi kenapa sekarang? Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang adalah terang. Ya. Dahulu hidup kita dalam kegelapan, dan sekarang di dalam terang. Artinya apa? Kamu dahulu adalah kegelapan. Jadi bukan hanya kita itu hidup dalam situasi gelap, tetapi sebenarnya dahulu kita menjadi bagian dari kegelapan itu. Bukan hanya berada di lingkungan gelap, tetapi saya bagian dari kegelapan itu. Ya, saya ingat beberapa tahun yang lalu, saya bersama dengan Pak Anton dan anak-anak waktu kecil, Aludio, Ilong Uli, dan Pak Dwi, kami pergi ke Bromo, Bapak Ibu. Situasinya berbeda dengan sekarang, ya. Waktu itu, kalau kemarin kami pergi kan hujan, jadi nggak banyak debu gitu, ya. Tapi waktu kami pergi dengan Pak Anton itu anginnya kencang, ya, dan debunya itu kemana-mana. Kita pun terkena debu. Nah, saya berusaha, waktu itu masih muda, saya mau naik lihat kawah gitu. Jadi kami naik gitu. Ditawarin naik kuda, mikir-mikir gitu kan. Masih bisa, tenaga ini masih bisa. Nggak usah mahal-mahal gitu kan. Jalan aja jalan. Ilham kalau nggak salah sempat naik sebentar gitu ya, karena biaya gitu. Jadi dia hanya sebentar saja naik, kalau nggak salah begitu. Kami naik gitu kan, kami. Pak Anto nggak ikut naik, Pak Anto di bawah. Mungkin dia sudah sering ke situ kan, kami naik. Dengan debu yang begitu banyak Bapak Ibu ya, begitu banyak debu pasir ini banyak sekali. Begitu kami turun, sudah naik lihat kawah, baru turun. Bapak Ibu, apa yang Pak Anto bilang? Loh, katanya kan, apa yang terjadi? Ternyata kami semuanya sudah putih. Karena begitu banyak pasir, kata Pak Anto. Loh, semua kok jadi Sugokong, katanya. Bapak Ibu tahu cerita Chinese yang Sugokong itu? Ya, cerita monyet yang putih semua itu kan. Loh, kok semua jadi Sugokong, katanya kan. Bapak Ibu, bukan hanya saya ini penuh dengan pasir, tetapi mulut saya pun krias-krias pasir, Bapak Ibu. Dan inilah satu gambaran, bukan hanya berada di daerah itu, tetapi saya ini sudah menjadi pasir, gitu kan. Sudah penuh tanpa saya sadari, hanya kenikmatan sesaat saya melihat kawah, tetapi saya turun sudah menjadi Sugokong. Bukan hanya berada di lingkungan gelap, tetapi kita sendiri pun sudah gelap, menjadi gelap. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga hidup manusia tanpa Tuhan. Awalnya hanya berada di lingkungan yang salah, tetapi lama-kelamaan cara bicara kita ikut salah, ya. Pikiran kita ikut salah, dan kebiasaan kita pun ikut salah. Tadinya hanya berteman saja, berada di situ aku bisa, ternyata tidak. Kita menjadi sama dengan mereka. Akhirnya bukan hanya tinggal di tempat gelap, tetapi gelap itu sudah membentuk hidup kita. Gelap itu sudah membentuk hidup saya dan Bapak Ibu. Bukan hanya berada di situ, tetapi kita sudah sama dengan tempat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, awalnya hanya mendengar gosip. Lama-lama bukan hanya ikut menggosip,
bukan hanya untuk nimbrung, bukan hanya untuk bumboni, bukan hanya untuk ngegongi, tetapi lama-lama kita ikut menyebarkan gosip itu. Awalnya kita hanya melihat kebohongan, lama-lama kita menjadi pelaku kebohongan itu, dan itu menjadi hal biasa. Awalnya hanya dekat dengan kebiasaan dosa, hanya dekat dengan kebiasaan dosa, nggak melakukan. Tetapi lama-lama dosa menjadi karakter hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gelap yang terus-menerus dibiarkan akhirnya bukan hanya mengelilingi hidup kita, tetapi masuk membentuk hati kita. Bukan hanya mengelilingi hidup kita yang gelap ini, tetapi masuk membentuk hati saya dan Bapak Ibu. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan apa? Ini menjadi satu kekuatan kita ya. Tapi itu dulu, ya. Itu dulu manusia lama saya. Tapi sekarang firman Tuhan katakan apa? Kamu adalah terang di dalam Tuhan. Begitu saya turun dari Bromo, saya menyadari dengan candaan Pak Anto yang mengatakan saya kayak Sungkoko, saya sadar, iya ya, dan bibir ini sudah krias-krias penuh dengan pasir. Iya ya, apa yang harus saya lakukan? Saya harus membersihkan diri. Ya, itu dulu. Ya. Nah, artinya apa? Hidup yang sudah berhubungan dengan Tuhan, hatinya mulai mengerti. Ya. Itu dulu, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Itu memberikan arti bahwa hidup yang sudah berhubungan dengan firman Tuhan, hatinya ini mulai mengerti firman Tuhan. Ya. Dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dan arah hidupnya ini menjadi jelas. Bukan hanya tak jalani naik hidup ini. Biarlah mengalir. Tidak begitu. Ya. Ketika kita terang itu ada, ya, sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan, tujuan hidupmu itu, arah hidupmu itu jelas. Kata firman Tuhan. Apa yang mau dilakukan ini jelas, bukan asal mengalir, ikut aliran, hanyut, tidak. Jelas saya menentukan. Yang kedua, terang di dalam Tuhan artinya karakter hidup kita itu berubah. Ya, karakter hidup kita berubah. Terang bukan hanya tahu firman Tuhan, tetapi hidupnya menunjukkan perubahan. Ayat yang ke-9, buat terang itu apa? Ada kebaikan, ada keadilan dan kebenaran. Dulu mudah marah, ya. Sekarang belajar sabar. Dulu mudah marah, sekarang belajar sabar. Dulu gampang emosi langsung gitu kan. Sekarang belajar sabar. Ya. Bapak Ibu memperhatikan ibu saya tidak ada ya. Ibu saya pulang ke Bangil. Ya. Hari itu marah-marah. Aku pulang, aku punya rumah katanya. Pulangkan aja aku, aku pulang katanya. Saya banyak yang saya pikir dalam 2 bulan ini saya harus mau lakukan apa? Kepala ini mau pecah gitu kan? Sudahlah gitu. Orang rumah juga bilang, sudah kita pulang. Ya saya pulang, saya siapkan plastik ya. Kalau kita pakai tempat sampah, saya minta maaf, itu memang plastik sampah yang besar itu ya. Saya tahu karakter hidup saya menghindari hal di kemudian hari. Jadi saya ambilkan 2 plastik besar hitam itu, Wisbo simpen bajunya sini, masukkan, mulai bingung dia kan. Loh, katanya, mau apa? Kan mau pulang ke Bangil kan? Oh, katanya, masukkan. Ya buat saya nggak mau Bapak Ibu masukkan. Saya juga punya strategi, saya tahu ibu saya gitu kan. Ibu Ai masukkan. Kenapa saya nggak mau? Kalau saya masukkan, nanti kalau dia datang nggak moodnya marah, kan kamu yang masukkan, kamu yang musim saya. Kan gitu Bapak Ibu. Ya. Kita harus pinter-pinter juga kan. Ibu masukkan, dimasukkan sedikit, duduk lagi. Saya kan kerja di belakang, saya bangga,
Bu, masukkan lagi. Apa yang mau dimasukkan? Yang di almari dulu. Masuk. Punya siapa? Ya punya ibu. Saya bilang, masuk lagi. Tujuh lagi ibu saya pergi. Balik lagi sampai 3 kali itu. Masukkan baju almari itu di dalam tas. Di dalam plastik itu. Lalu setelah selesai baju masuk, satu plastik saya kasih. Bu, ini simpan tas-tasnya. Jadi saya mau bedakan supaya nggak campur baur. Ini tas-tasnya ibu. Tasnya kan banyak Bapak Ibu. Jadi saya jadikan ibu saya yang masukkan, dan sekali saya datang, saya masukkan tas yang besar dulu di bawah, wis yang lain ibu, gitu kan. Nah ibu saya masukkan, lalu ilong ikat, gitu. Supaya apa? Supaya ibu saya menyimpan sendiri, dia tahu kami tidak mengambil, kan orang tua sudah pikir-pikir Bapak Ibu ya. Sedangkan kita nih yang muda-muda itu ingat tapi gampang emosi kan. Nah supaya ibu saya tahu diikat di situ, ya, dimasukkan mobil pun ibu saya tahu. Nah, kemudian saudara sampai lagi dipanggil. Begitu datang, mbak saya bilang ini, halah, gitu kan. Wah, mungkin ini yang bikin ibu saya senang. Saya kan nggak bisa, halah, gitu kan. Saya nggak bisa Bapak Ibu. Saya kan 1, 2, 3, gitu kan. Terus ini air tangan, gitu. Mbak saya, halah, gitu kan. Terus saya bilang, ya ibu, minta pulang. Minta di sini terus, Bapak Ibu, apa kalimat yang keluar dari mulut mbak saya? Begitu dengan ibu nangkepin terus, ibu minta pulang mbak, senang di sini. Mbak saya bilang apa? Spontan mbak saya bilang, loh, katanya. Saya bertanya, apa arti kata, loh, katanya gitu. Seneng nih gini mbak, mereka diundang-undang. Aku tidak bisa putar loh mbak, saya bilang gitu. Nah anak kecil yoga itu juga bilang, loh, ikut gitu kan. Saya udah punya tanda nih, pasti nggak sedap ini nanti gitu kan. Nah dapat 1 hari mulai audio suara mbak saya ini marah-marah, mulai ibu ini kamu banyak panjang. Saya bilang, ya mana itu mbak, bayang nih, wah tambah marah. Saya bilang itu tambah marah. Kamu mau katakan bahwa yang kamu alami sama dengan saya, kamu mau tambah marah. Dia salah terima aja. Saya bilang, saya bilang ini, awak dewi mbak belajar sabar. Jadi Bapak Ilmu ini mbak, lek pas ibu koyo tinggal ngalih. Ojo mbok delok, ojo mbok ngono. Engko awak dewi emosi tambah dosa. Tinggal ngalih, ojo mbok delok. Wis belajar sabar, sampe nek ketemu aku sampe iso sabar. Wong aku meneng ae nek sampe apa-apa. Lah saiki ibu ya tongkrek saya bilang, yo. Nah, sudah saya tinggalkan lagi. Berapa hari lagi dia audio. Ya bener kok ngomongnya kudu sabar ya. Aku nggak bisa tak sabar sih. 1 jam lagi sudah ramai lagi. Bapak Ibu belajar sabar, saya tahu itu tidak gampang. Tetapi kalau kita sudah melakukan saat ini, lolos, 1 momen itu lolos Bapak Ibu, ada 1 kepuasan. Betul tidak? Habis lolos. Ya Pak, ini juga kadang-kadang getak saya toh. Akhirnya saya bilang, ya. Bapak Ibu, saya bilang iya sebenarnya, iki lo gak iyo, gitu kan. Iki lo gak iyo, kudunya iki lo ngene. Tapi saya ingat, bismillah, saya mau main Pak Prinsip, kok tadi kekeran, terus malah kok didik. Hati saya itu ngomong sendiri, ya, gitu. Ya, terus saya, ya, aku kan mau sabar. Dan ada satu yang saya kebantu, wah bisa. Ya, mau tidur itu masih iki ngene. Apa kemarinnya? Pak Pempas gitu kan. Saya pikir, apa Pempas gitu kan. Pak dia kan agak tidur gitu, apa Pempas? Herpas kan. Apa bisa bilang? Herpas kan. Oh iya Herpas, oh iya. Bisa ya kan. Saya enggak bilang, wah enggak kerungu. Lah orang jelas saya rame toh. Ya kan? Ya wes. Gitu ya. Kita ketika sudah terjadi itu ada 1 kepuasan. Ya. Dulu mudah marah, sekarang sabar. Dulu suka menyimpan diri, sekarang belajar bersyukur. Saya punya ini. Ya. Walaupun orang itu punya itu, saya punya ini, bisa bersyukur. Ya. Berapa hari yang lalu ada orang katakan begini, loh Bibi, mobilnya kok maling ini yo? Kok ya dia ini nggak ini loh katanya. Ngopo? Saya bilang, saya ki amo ya. Saya bilang, kok ya dia ini nggak ini loh, rata-rata hilang. Ketika dalam 1 waktu dalam perjalanan saya ini,
wis bersyukur ya, bersyukur awak dhewe kudanan. Beri ngomong amok, tapi kene itu gak kudanan ya. Nggak usah kita mikir orang lain punya itu. Ya sudah, kita syukuri kita punya ini. Ya, nggak ada lagi dulu suka menyimpan iri, sekarang belajar bersyukur. Dulu suka bicara sembarangan, sekarang menjaga perkataan. Ya, nah ini yang agak sulit bagi saya. Dulu suka bicara sembarangan, sekarang harus menjaga. Bisa saya menjaga Bapak Ibu? Kalau apa? Kalau berada di lingkungan baru kan, kita jain-jain kan. Nah, jaga image kan supaya ada wibawa ini. Diam-diam gitu kan. Tapi coba kalau ketemu dengan plek kita, sahabat karib kita, atau saya ketemu dengan teman-teman sekolah saya SD, SMP di Bangil sana. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Nah ini yang harus dijaga kan. Teman saya di sana becak-becok Bapak Ibu, ya itu sudah hal biasa. Ya. Panggil, gitu kan? Apa nih kok? Nah ini yang harus dijaga ini, iya kan? Saya sudah berbeda ini, gitu kan? Nah ini yang kadang-kadang kalau kita mau menunjukkan keberbedaan, bisa apa? Sok-sokan biar lo, kawan ini, kocok turunan kali, ya kan? Nah Bapak Ibu, ketika terang di dalam Tuhan itu ada, mengubah karakter hidup kita, ya semuanya menjadi berubah. Karakter kita berubah, bukan berubah menjadi buruk, tetapi berubah menjadi penuh dengan kebaikan, penuh dengan keadilan, penuh dengan kebenaran. Artinya apa? Terang Tuhan itu terlihat di dalam perilaku kita. Terang Tuhan itu terlihat. Itulah menjadi kesaksian yang terbaca. Yang ketiga, terang berarti menjadi kesaksian bagi orang lain. Orang yang hidup dalam terang akan mempengaruhi sekitarnya. Orang yang hidup dalam terang mempengaruhi sekitarnya. Contohnya, kalau saya dan Bapak Ibu setiap pribadi ini hidup di dalam terang, maka keluarga kita itu akan melihat perubahan saya dan Bapak Ibu. Ya, akan melihat. Bahkan tetangga kita itu akan melihat integritas kita. Dan di tengah-tengah pelayanan, kita itu pelayanan kita menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali saya berpikir begini. Ketika saya menyampaikan firman Tuhan, orang itu tertarik gitu ya. Orang merasa disegarkan. Dan orang bersalaman katakan, wah puji Tuhan, firman Tuhan bagus hari ini. Gitu kan? Baru 2-3 bulan ke depan, mereka sudah lupa apa yang hari ini katakan firman Tuhan memberkati saya. 2-3 bulan itu sudah lupa. Dan itu membuat saya berpikir gitu kan, ini pelayanan saya ini menjadi berkat apa enggak? Ya, karena orang lain sudah lupa isinya. Ya, saya waktu saya ke Selat Panjang, saya sudah pernah ceritakan gitu ya. Murid saya akhirnya sekarang sudah menjadi majelis gereja, gitu. Jadi pengurus sekolahan. Lalu kami makan bersama. Ternyata suami istri itu murid saya dulu. Sekarang anaknya jadi muridnya Udin. Anak itu katakan begini, Ibu, saya yang membuat saya sedih begini, Ibu, saya dulu tengok Ibu ini tinggi kali, tapi sekarang macam pendek ya. Waduh, saya bilang, iya sekarang buntet, saya bilang kan. Dulu langsing, sekarang buntet, saya bilang begitu. Karena kemau, saya bilang. Wah, yang saya tidak lupa dari Ibu dulu ini, saya ingat sekali khotbah Ibu. Apa yang kamu ingat? Saya bilang, saya ingat Ibu pecahkan bejana, katanya. Saya sudah pernah di sini praktekkan kan. Ibu pecahkan bejana. Dan saya ingat itu, Ibu pernah pecahkan bejana waktu khotbah. Terus saya tanya, terus isinya apa? Kamu ingat nggak? Saya lupa. Coba Bapak Ibu. Saya lupa. Saya ingat bejana itu pecah, tapi saya lupa matang. Saya pikirkan, wah ini gagal ini. Ingat ilustrasinya, tapi tidak ingat firman Tuhan. Dan saya mengoreksi,
berarti pelayanan saya itu tidak memberkati orang. Dan saya mencoba berpikir, apakah terang Allah itu ada di dalam hidup saya? Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terang di dalam Tuhan artinya bukan kekuatan kita sendiri. Terang itu berasal dari Kristus. Tanpa Tuhan kita menjadi manusia gelap. Ya, kalau kita pernah belajar fisika ya, bulan itu bisa bersinar karena apa? Karena menerima cahaya matahari. Ya, nah, kalau ada di sini almarhum Pak Edi, pasti saya tidak berani katakan ini ya. Beliau lebih paham dari saya. Ini saya hanya nyontek-nyontek ya. Jadi bulan itu bisa bersinar karena menerima cahaya dari matahari. Maka dia bersih. Nah begitu juga kita bisa menjadi terang, kita bisa menjadi bersinar karena kita menerima terang Kristus. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Hidup yang sudah disentuh oleh Kristus itu berubah karakternya. Hidup yang sudah disentuh oleh Kristus itu mengerti kehendak Tuhan, ya, dan memancarkan pengaruh baik kepada orang lain. Ketika saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya berpikir begini, luar biasa ya. Seandainya setiap orang itu, setiap jemaat Tuhan itu paham akan hal ini, wah luar biasa jemaat ini akan bertumbuh dengan pesat. Ada kebaikan, ada kebenaran, ada keadilan. Yang kedua, terang di dalam Tuhan menghasilkan buah. Ayat 9. Buahnya apa di situ? Buah terang itu kebaikan. Bapak Ibu, apakah saya dan Bapak Ibu sudah menjadi orang baik? Ya, sudah menghasilkan buah yang baik? Kalau belum, kita bertanya, terang itu ada di mana? Apakah terang itu ada di sudut hati saya dan Bapak Ibu? Di sudut kecil sana. Ketika terang itu berada di tengah-tengah hati kita, maka akan berbuahkan kebaikan. Berbuahkan keadilan. Berbuahkan kebenaran, artinya terang Tuhan harus terlihat. Terang Tuhan harus terlihat dalam karakter hidup saya dan Bapak Ibu. Jujur walaupun rugi. Mengampuni walaupun sakit hati kita. Ya, sabar. Ya kan? Ya maafkanlah. Itu karakter dia. Karakter saya kan karakter terang. Ya toh? Ya. Mengampuni walaupun sakit hati. Menolong tanpa pamrih. Ya, ayat yang ke-10. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Allah. Artinya apa? Hidup orang percaya harus belajar bertanya, apakah ini menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Ya. Diuji. Apakah ini menyenangkan saya melakukan hal ini? Apakah menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Ya. Saya punya pengalaman satu cerita di masa kecil saya dan itu terus teringat sampai hari ini. Waktu kecil kami hidup susah, ya. Pasti Bapak Ibu juga ada beberapa yang mengalami susah ya dibanding sekarang. Waktu kecil hidup saya susah, gitu. Dan ada teman saya yang hidupnya sangat mampu. Papanya itu orang Kristen dari Kendari, ya. Mamanya itu orang Jawa, orang daerah. Lahirannya bareng. Saya tanggal 1, anak ini tanggal 4 Juli. Ya. Mamanya itu satu kamar di rumah sakit sama ibu saya, lalu mereka bercerita. Dan si ibu ini, orang Kendari, orang Jawa yang suami Kendari ini bilang gini, Mbak, nanti kalau anak kita besar, ajak ya anakmu suruh ngajak anak saya ke gereja. Saya mau anak-anak saya jadi Kristen, seperti itu. Ya singkat cerita, kami sekolah di tempat yang sama. Waduh ini kayak rajin ya. Kami sekolah di tempat yang sama. Rumahnya agak jauh, tapi sekolah di tempat
di kampung saya karena sekolah itu bagus. Hanya sampai SD, SMP dia SMP 1, saya SMP 2. Waktu di SD itu selama 6 tahun itu kami bersama-sama dan saya menjadi teman karena diceritain itu. Saya jemput dia ke gereja. Ya. Neneknya marah-marah, tetapi saya pantang menyerah. Akhirnya semua satu keluarga itu masuk gereja. Dan mereka beli rumah di depan gereja. Papanya ini seorang pelaut. Mamanya tadinya itu seorang perawat. Berjumpa dengan papanya ini, mereka menikah. Dan ini nggak jadi perawat lagi. Pelaut Bapak Ibu. Mereka punya bisnis. Dan orang kaya ya. Kami masih jalan kaki, belum mampu beli sepeda ontel, dia sudah punya mobil. Ya. Nah, singkat cerita, satu waktu Bapak ini membelikan keyboard untuk gereja. Bapak Ibu zaman susah itu ya, dia sudah belikan keyboard. Tetapi usaha Bapak ini, bisnisnya Bapak ini apa? Dia menjual bahan peledak. Ya. Dan satu waktu Bapak ini pergi ke Semarang dengan membawa bahan-bahan peledak itu di dalam mobil, ya. Di tengah perjalanan meledak, habis semua. Bapak ini habis, percikan bajunya saja tidak ada. Sehingga keluarga ini meragukan, apakah papinya anak-anak ini memang benar meninggal atau jangan-jangan dia pergi menikah lagi. Dan kemudian semua anak-anaknya ini dikondisikan, semua anak harus pindah ke Kendari. Untuk apa? Untuk ngecek, mana tahu papamu ada di sana. Ya. Sampai hari ini mereka di sana. Dan mamanya ini sudah meninggal. Nah Bapak Ibu, sepertinya baik memberikan peralatan gereja, itu yang saya mau. Dan kami semua katakan luar biasa Bapak ini hebat ya. Keyboard yang jam organ ya waktu itu ya. Organ yang hari itu tidak ada lagi kita yang mampu untuk membelinya, urunan saja gak mampu ya. Orang kita makan aja bukan makan nasi, makan mil, kok mau urunan beli organ ya. Luar biasa Bapak ini. Antar jemput jemaat yang di kampung-kampung. Tetapi Bapak ini, dari mana uang itu? Uang itu dari cara yang merusak negara. Dan Tuhan tidak berkenan. Habis. Itu yang saya mau sampaikan. Kita harus uji apa yang kita lakukan. Yang nampak baik itu belum tentu baik. Yang nampak baik itu belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Petani biasanya memeriksa benihnya ya sebelum ditanam. Dan tidak semua yang tampak baik itu menghasilkan buah yang baik. Ya. Petani memeriksa, mau menanam itu diperiksa dulu. Dipilih bibit yang bagus ya. Tetapi setelah ditebarkan, belum tentu semuanya baik. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tidak semua yang tampak baik itu pasti menghasilkan buah yang baik. Tetapi yang menghasilkan buah yang baik adalah ketika terang Tuhan itu ada di dalam hati kita. Maka kebaikan, keadilan, kebenaran itu berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga atau yang terakhir. Yang ketiga, berani meninggalkan kegelapan. Ayat 11 sampai dengan 12. Jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Artinya apa? Tidak ikut kebiasaan dosa. Tidak kompromi dengan hal yang salah. Contohnya tadi, tidak ikut gosip. Tidak membenarkan kebohongan. Tidak menikmati dosa yang tersembunyi. Orang yang sudah melihat terang, Bapak Ibu, maka orang ini tidak akan pernah betah tinggal di kegelapan. Orang yang sudah melihat terang dan memiliki terang itu di dalam hatinya, dia tidak akan pernah tahan di dalam kumpulan kegelapan. Yang terakhir, ayat 14.
Kristus membangunkan orang yang tertidur. Firman Tuhan katakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atasmu. Kristus memanggil orang percaya untuk bangun. Kristus memanggil saya dan Bapak Ibu untuk bangun dari kelalaian rohani. Kristus mau kita itu digugahkan dari kenyamanan kita atas dosa. Tidur rohani artinya hatinya mulai dingin. Di tengah-tengah persekutuan tidak merasa apa-apa. Di tengah-tengah persekutuan rasa hambar, tidak merasa kehadiran Tuhan. Dan ini kita harus waspada. Kadang kita mengkambing hitamkan jemaat sekitar. Karena si A, si B, si J, aku tak merasa nyaman. Bapak Ibu datang ke tempat ini bukan karena saya. Bapak Ibu datang ke tempat ini bukan karena teman-teman atau saudara-saudara yang lain. Tetapi Bapak Ibu datang ke sini, terang itu ada, jalan kita itu punya arah. Bapak Ibu datang ke sini untuk Tuhan, untuk beribadah. Ya, hanya sampingannya itu tadi berjumpa dengan saudara kanan kiri. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, hati yang mulai dingin, mari kita kembali mencari Allah. Hati yang mulai sepi, hati yang mulai hampa, mari Bapak Ibu, hidup kita tidak lama. Kita cari Tuhan. Orang lain bisa dipakai Tuhan untuk menghangatkan hati kita. Tetapi yang memberi kehangatan itu adalah Tuhan. Mari kita cari si pemberi. Bapak Ibu di sini mungkin melihat senyum saya, Bapak Ibu itu bahagia. Tapi sementara Bapak Ibu. Tetapi kalau Bapak Ibu melihat, merasakan tangan Allah terulur untuk Bapak Ibu, untuk memberikan kehangatan, untuk memberikan penerangan, Bapak Ibu ini bernilai kekekalan. Kalau Bapak Ibu hanya melihat senyum saya, besok saya sudah merenggut. Ya kan? Tapi kalau Bapak Ibu merasakan kehadiran Allah, uluran tangan Allah, Bapak Ibu ini tidak akan pernah binasa, tidak berubah. Yang berikutnya, tidur secara rohani artinya doanya mulai berubah. Dulu sedikit-sedikit berdoa, sedikit-sedikit berlutut, sekarang kayak ya gitu-gitu aja. Ya, ini sudah mulai tidur rohaninya. Jangan tunggu Tuhan Yesus membangunkan rohani kita. Mari kita sendiri bangun. Enggak, untuk apa sih saya terus terlena seperti ini? Dan orang yang tidur rohani, firman Tuhan itu tidak lagi menyentuh. Mental semua. Ya, mendal kata orang lain. Dan mempangis. Itu mulai kita berarti kita mulai tidur secara rohani. Ya saya berharap hanya sampai tidur, tidak sampai pingsan Bapak Ibu ya. Dan firman Tuhan katakan bangun. Ya. Jadi kita yang harus gerak untuk bangun. Jangan tunggu keluarga korek, jangan tunggu Tuhan itu korek kita dengan cara Tuhan yang membuat kita sakit. Tapi mari kita gerak dengan sendirinya. Seperti lampu yang mendrip, hampir kehabisan minyak, itulah orang yang tidur secara rohani. Dan tema kita hari ini, dari buta menjadi melihat, artinya apa? Bangun dan kembali menerima terang itu. Saya percaya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengambil keputusan menjadi pengikut Kristus, karena Bapak Ibu itu menerima terang itu, melihat terang itu, makanya hadir di tempat ini. Jangan biarkan waktu kita terbuang dengan sia-sia. Ya, tetapi mari temukan Tuhan di tempat ini. Mari terima terang itu pada saat ini. Dari buta menjadi melihat. Dari gelap masuk terang. Dulu dalam kegelapan, sekarang saya dan Bapak Ibu sudah dalam terang. Dari hidup sembarangan menjadi menghasilkan buah terang, yaitu keadilan, kebaikan, kebenaran. Dulu kompromi dengan dosa, tetapi sekarang saya mau menjadi orang yang hidup kudus.
tidur secara rohani, dan sekarang menjadi bangun di dalam Kristus. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berjuang. Ya. Penderitaan, kesulitan, pergumulan yang kita hadapi, kekecewaan yang kita terima, itu bisa membuat kita tidur secara rohani. Tapi itu merugikan saya dan Bapak Ibu. Mari kita cari terang itu. Kita terima terang itu untuk menerangi hati saya dan Bapak Ibu. Mari saya dan Bapak Ibu, kita bersama-sama saling mendukung. Kita bersama-sama saling mengejar kebenaran itu. Saling mengejar keadilan itu. Saling mengejar kebaikan itu. Biarlah firman Tuhan ini menolong saya dan Bapak Ibu untuk menjadi semakin lebih baik di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyadari bahwa seringkali kami gagal, Tuhan. Kami gagal untuk melakukan kebaikan yang datangnya dari Tuhan. Seringkali kami gagal untuk berlaku adil di dalam Tuhan. Bahkan seringkali kami sama dengan dunia ini. Tuhan Yesus, ampuni kami. Dan tolong kami Tuhan, firman Tuhan ini tidak sia-sia. Biarlah firman ini Tuhan ini terus menolong saya dan juga jemaat Tuhan untuk bertahan hidup di dalam terang. Kami membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan untuk terus menerangi hati kami. Ingatkan kami Tuhan ketika kami mulai belok jalan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Hamba dan juga semua jemaat Tuhan menyerahkan sisa hidup kami ke dalam tangan Bapa di surga. Amin.